Halo, kami kelompok 6 ingin mempresentasikan kitab Ayub. Perkenalkan, nama saya Yosua. Nama saya Abel. Nama saya Chani. Nama saya Sinsin. Nama saya Yunus. Kita akan mempresentasikan kitab Ayub yang berjudul Iman, Ketekunan, dan Penghiburan Teman. Terima kasih. Halo teman-teman, seperti yang sudah dikatakan tadi, di sini kita akan membahas tentang konteks Ayub. Jadi, Ayub dikenal sebagai orang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-1. Lalu, setan menuduh Ayub hanya karena ia setia dan karena ia diberkati. Tuhan mengizinkan ujian, tetapi tetap membatasi kuasa setan. Lalu Ayub kehilangan harta, anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Namun kitab ini bukan hanya membahas tentang penderitaan, tetapi tentang apa yang Tuhan bentuk di dalamnya, yaitu iman, ketekunan, dan relasi. Jadi intinya, memahami penderitaan harus dimulai dari mengenal siapa Ayub dan mengapa Tuhan mengizinkan ujian itu. Jadi teman-teman, iman Ayub adalah penderitaan. Iman yang tidak goyah ketika segalanya hilang. Dalam kehilangan besar, Ayub berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Kita bisa melihat dari Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ayub tidak menyangkal Tuhan meskipun keadaannya hancur. Imannya tidak bergantung pada berkat, tetapi pada pribadi Allah. Ayub jujur dalam keluhannya, tetapi Tuhan mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Pelajaran mendalam yang bisa kita dapatkan yaitu iman bukan berarti tidak menangis. Iman adalah tetap kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang paling gelap. Oke, jadi teman-teman, ketekunan Ayub pergumulan yang jujur. Ketekunan walaupun tidak mengerti. Teman-teman, istri Ayub menyuruhnya menutupi Allah. Kita bisa melihat di ayat 2 ayat pasal 2 ayat 9. Yang dimana tetapi Ayub tetap teguh. Ayub mengajukan pertanyaannya mengungkapkan bahwa luka bahkan marah dan tetapi dia tetap mencari Tuhan walaupun dia dicobai beberapa kali. Yakobus, kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 11 menyebutnya sebagai contoh ketabahan sejati. Ketekunan Ayub bukan yang pasif, tetapi aktif dalam mencari Tuhan di tengah misteri penderitaan. Ketekunan bukan berarti tidak bertanya. Ketekunan adalah tetap memegang iman meskipun jawaban belum datang. teman-teman, empati dan kesalahan. Jadi penghiburan yang benar dan yang salah ada 3 sahabat Ayub, yaitu ada Elifaz, ada Bildad, ada Zophar. Bagian terbaik mereka terjadi di awal. Mereka menangis bersama Ayub. Mereka duduk selama 7 hari 7 malam tanpa bicara. Kita boleh lihat di Ayub 2 ayat 13. Ini adalah bentuk empati yang murni, teman-teman. Kesalahan yang terjadi ketika mereka membuka mulut, mereka menyalahkan Ayub, menuduh bahwa penderitaan adalah akibat dosa. Orang benar diberkati, orang berdosa. Yang menjadi pelajaran untuk kita adalah, teman-teman, kehadiran lebih menyembuhkan daripada tuduhan. Teman yang baik hadir, mendengarkan, berdoa, dan bukan menghakimi. Teman-teman, sekarang kita melihat respon dari Tuhan dan pemulihan Ayub. Tuhan menegur, Tuhan memulihkan, dan menyatakan diri kepada Ayub. Tuhan menegur sahabat-sahabat Ayub karena kata-kata mereka tidak benar terhadap Ayub. Ini bisa kita melihat di dalam Ayub 42 pasal ayatnya yang ke-7. Tuhan kemudian berbicara kepada Ayub, bukan menjelaskan alasan penderitaan, tetapi menyingkapkan kebesaran dan kedaulatannya terhadap Ayub. Ini ada di Ayub pasal
38 sampai 41. Dan akhirnya Ayub berkata, "Dulu aku hanya mendengar tentang Engkau, sekarang mataku memandang Engkau ya Tuhan." Pemulihan Ayub bukan hanya soal harta teman-teman, tetapi pemulihan relasi dengan Tuhan juga. Jadi teman-teman, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari dari kisah Ayub ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan proses penderitaan Ayub. Begitu juga dengan kita. Di balik setiap ujian, Tuhan sedang memperdalam pengenalan kita akan Dia. Pemulihan Allah selalu lebih indah dari apa yang sudah hilang dalam diri kita. Dengan begitu teman-teman, iman kita menjaga tetap tertuju pada Tuhan. Ketekunan menjaga kita bertahan dalam tekanan. Penghiburan teman menguatkan kita agar tidak jatuh sendirian. Kitab Ayub mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang hilang, tetapi apa yang sedang Tuhan bentuk di dalam diri kita. Jadi sangat penting untuk kita pelajari lebih mendalam lagi kisah Ayub ini. Terima kasih. Oke teman-teman,